Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Arya Permana. Ingin mempresentasikan ukuran penyebaran data dengan Ayovita Nuryanti Sugiharto, Anwar Maulana, Mutiara Juwita Sari, dan Junela Raimudi Putri. Di sini, ukuran penyebaran data adalah yang merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data yang ada dalam materi statistika meliputi jangkauan, hamparan, dan kuartil. Di sini materi akan dilanjutkan dengan range dan akan dibawakan oleh Mas Anwar. Silakan Mas Anwar. Mas Anwar silakan. Pembahasan pertama yaitu range. Definisi range yaitu jangkauan sering disebut range atau rentang. Jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Di sini disimbolkan jangkauan dengan huruf R. Rumus umum jangkauan yaitu R sama dengan X max dikurang X min. Keterangan di mana R yaitu jangkauan, X min yaitu nilai atau data terkecil, sedangkan X max yaitu nilai atau data terbesar. Jangkauan data tunggal. Untuk jangkauan data tunggal, langsung ditentukan nilai terbesar dan terkecilnya, lalu dikurangkan. Seperti dalam contoh, yaitu tentukan jangkauan range dari data-data di bawah ini. Dengan penyelesaian, dari data di atas diperoleh X max yaitu 20, sedangkan X min-nya 3. Menentukan jangkauannya yaitu dengan cara R sama dengan X max dikurang X min, yaitu 20 dikurang 3 sama dengan 17. Jadi jangkauan data tersebut adalah 17. Next, yuk. Jangkauan data berkelompok. Untuk data berkelompok, nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang terendah. Seperti dalam contoh, tentukan rank dari tabel berikut ini. Penyelesaiannya itu nilai tengah kelas terendah yaitu X min sama dengan 3 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4. Sedangkan nilai tengah kelas tertinggi yaitu X max sama dengan 18 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 19. Untuk menentukan jangkauannya, R sama dengan X max dikurang X min sama dengan 19 dikurang 4 sama dengan 15. Jadi jangkauan data tersebut adalah 15. Materi akan dilanjutkan ke deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Rumus deviasi rata-rata data tunggal adalah MD sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar per N. Dan data berkelompok adalah MD sama dengan sigma nilai mutlak XI
dikurangi X bar kali FI per sigma FI. Dan X bar atau nilai rata-rata diperoleh dari X sama dengan sigma XI per N, di mana MD adalah deviasi rata-rata, X bar adalah nilai rata-rata, XI adalah titik tengah atau data ke I, N dan sigma FI adalah banyaknya data, FI adalah frekuensi data, dan nilai yang garis itu nilai mutlak. Contoh data tak berkelompok atau tunggal. Terdapat data 4, 5, 6, 7, dan 8. Tentukan deviasi rata-ratanya. Yang pertama-tama adalah mencari nilai rata-ratanya, yaitu dengan X bar sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 per 5. Sama dengan 30 per 5, jadi hasilnya adalah 6. Dan deviasi rata-ratanya adalah MD sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar per N. Sama dengan nilai mutlak 4 dikurangi 6 tambah 5 kurangi 6 tambah 6 kurangi 6 tambah 7 kurangi 6 dan tambah 8 kurangi 6 per 5. Jadi nilai mutlak min 2 hasil dari 4 kurangi 6, min 1 hasil dari 5 kurangi 6, terus ditambah 0, tambah 1, dan tambah 2 per 5. Dimana kan nilai mutlak itu semua nilai negatif menjadi positif, jadi yang negatif 2 menjadi 2, yang negatif 1 menjadi plus positif 1, terus 0, ditambah 1 dan tambah 2 per 5 sama dengan 6 per 5. Contoh data berkelompok. Yang pertama-tama mencari nilai rata-ratanya dengan rumus sigma FI kali XI per sigma FI. Nilai sigma FI kali XI adalah 100.020 dan sigma FI adalah 30. Jadi hasilnya adalah 34. Dan deviasi rata-ratanya adalah nilai dari sigma nilai mutlak XI kurangi X bar kali FI adalah 105, sedangkan sigma FI-nya adalah 30. Hasilnya adalah 5,26. Materi akan dilanjutkan ke variansi dan akan dibawakan oleh Ayu Vita. Silakan Mbak Ayu Vita. Variansi. Teori probabilitas dan statistika variansi atau ragam suatu peubah acak atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebut. Varian 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Varian selalu bernilai non-negatif. Varian yang rendah mengindikasikan bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai rata atau nilai ekspektasi dan antara satu sama lainnya. Sementara varian yang tinggi mengindikasikan bahwa titik data sangat tersebar di sekitar rata dan dari satu sama lainnya. Rumus variansi. Rumus varian 1, X kuadrat sama dengan M sigma pangkat MI sama dengan 1 X kuadrat I dikurangi sigma NI sama dengan 1 X1 kuadrat per N dalam kurung N min 1. Rumus varian 2, X kuadrat sama dengan sigma pangkat N
XI sama dengan 1, X1 min X pangkat 2 per N min 1. Rumus standar deviasi 1, X sama dengan N sigma pangkat NI sama dengan 1 XI kuadrat dikurangi sigma NI sama dengan 1 X1 kuadrat per N dalam kurung N dikurangi 1. Rumus standar deviasi 2, X sama dengan sigma pangkat NI sama dengan 1 dalam kurung XI min X kuadrat sama dengan per N kurangi 1. Contoh soal variansi. Pada prinsipnya, hasil yang diperoleh dari kedua rumus tersebut adalah sama. Perbedaannya hanya jalan untuk memperolehnya saja. Data yang digunakan sama dengan data sebelumnya, yaitu contohnya 172, 167, 180, 170, 169, 165, 165, 165, 173, 170. Data tersebut diurutkan dari tabel di samping memperoleh sigma pangkat N yaitu 10, I sama dengan 1, X1 XI dikurangi X kuadrat sama dengan 272,9. Oleh karena itu, dapat dihitung varian X kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan I, XI dikurangi X kuadrat sama dengan N dikurangi 1, dan menghasilkan 272,9 per 10 dikurangi 1, hasilnya adalah 30,32. Sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian tersebut. Dengan rumus X sama dengan akar sigma pangkat N I sama dengan I dalam kurung XI min X kuadrat per N dikurangi 1. Dengan hasilnya akar 272,9 per 10 dikurangi 1 sama dengan akar dari 30,32 adalah 5,51. Standar deviasi. Yang dimaksud standar deviasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data observasi terhadap rata-ratanya. Rumus standar deviasi, data tak berkelompoknya adalah O sama dengan akar sigma X min X bar pangkat 2 per N. Data berkelompoknya O sama dengan akar sigma F kali X min X bar pangkat 2 per N. Materi akan dilanjutkan ke range internal kuartil dan dibawakan oleh Teh Junela. Silakan Teh Junela. Saya lanjutkan, yaitu bahasan yang akan saya bahas adalah rank internal kuartil. Apa sih itu rank internal kuartil? Tadi sudah dijelaskan oleh Anwar bahwa rank itu seperti ini. Misal adalah titik ini adalah titik maksimal dan ini minimal. Maka jarak antara minimal dan maksimal itu dinamakan rank. Nah, apa itu rank internal kuartil? Jadi semisal ini adalah pulpen merah adalah K1. Sini dan pulpen pink adalah K2. Nah, antara selisih antara pulpen merah dan pulpen pink ini yang dinamakan dengan rank internal kuartil. Nah, jadi rank internal kuartil itu bisa dirumuskan dengan K3 dikurangi K1, di mana data yang belum dikelompokkan rumusnya itu kita cari dulu K1-nya. Nah, data K1 bisa dicari dari 1 dikali N plus 1 dibagi 4, dan K3 diperoleh dari 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Sedangkan data yang sudah dikelompokkan itu rumusnya titik bawah dikali dengan data ke N dibagi data ke N per 4 dikali jumlah data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dikali dengan panjang kelas. Nah, di sini sudah disediakan contoh soal yang tidak dikelompokkan. Di sini ada data nilai UAS dari 20 siswa, yaitu dari nilai dari 30 sampai dengan 71. Nah, di sini kita diberikan soal menentukan nilai rentang antar kuartilnya.
Nah, cara pengerjaannya yang pertama adalah diurutkan terlebih dahulu, yaitu diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar, yaitu 83. Di sini sudah terdapat jumlah data, yaitu 20. Nah, cara yang kedua itu kita mencari K1 dan K3-nya. Untuk K1, kita langsung masukkan rumus, kan tadi kan data ke-1 dikali dengan jumlah data, yaitu 20, ditambah 1/4. Didapatkan hasil 51/4. Nah, 51/4 ini maksudnya adalah dia bisa di data ke-5 dan juga data ke-6. Nah, untuk pengerjaannya adalah 12 ini adalah merupakan data ke-5, yaitu kan tadi kan 7, 10, 11, 12, 12. Nah, data ke-5 adalah 12. Jadi kita masukkan yang data ke-5 ini ditambah dengan 1/4 karena rumus tadi bahwa K1 adalah 1/4. Terus dikali dengan data ini kan data ke-6. Jadi data ke-6 dikurangi dengan data ke-5, yaitu 30 dikurangi 12. Sehingga didapatkan hasil yaitu 16/1/2. Nah, ini 16/1/2 adalah hasil dari K1. Nah, untuk yang selanjutnya, kita mencari K3. Nah, itu bisa di next. Nah, untuk K3-nya sama seperti yang K1, yaitu data ketiga dikali dengan jumlah data, yaitu 20, ditambah 1, dibagi dengan 4. Didapatkan hasil 15/3/4. Maksudnya di sini adalah kita bisa menggunakan data ke-15 dan juga data ke-16. Nah, untuk dimasukkannya data ke-16 ini kan tadi data ke-16 datanya adalah nilai UAS-nya adalah 62. Nah, ini ditambah dengan rumus tadi 3/4 dikali dengan data ke-16 dikurangi data ke-15. Dia dapatkan hasil 68/3/4. Nah, di sini untuk yang langkah terakhir adalah tinggal masukin aja ke dalam rumus yang awal tadi, yaitu rumus internal kuartil adalah K3 dikurangi K1. K3 tadi kita sudah dapat 68/3/4 dikurangi dengan 16/1/2, didapatkan 52/1/4. Itu kan tadi yang data yang tidak dikelompokkan, sedangkan ini adalah contoh soal data yang dikelompokkan. Di sini sudah ada tabel data berkelompok yang terdiri atas kelas interval, frekuensi, dan juga frekuensi kumulatif. Untuk pengerjaan dari data yang berkelompok, rumusnya adalah kuartil ke I, maksudnya kuartil ke berapa, sama dengan titik bawah ditambah panjang kelas dikali 1/4 data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas tersebut. Nah, untuk K1 itu kan 1/4 atau 25% dari data. Nah, di sini 25% dari data yang tadi kan 100. Tinggal dimasukin 25% dikali 100 adalah 25. Dan juga K3 yaitu 75%. Artinya 3/4, sehingga 3/4 dikalikan dengan 100 sama dengan 75. Kita langsung menuju pengerjaan yang pertama, yaitu K1. Nah, K1 itu kan rumusnya titik bawah. Nah, untuk K1 itu 25 ada di antara kelas 16 sampai 20. Sehingga untuk titik bawahnya 16 sampai 20 itu 15,5 ditambah dengan panjang kelasnya tadi 5 dikali 1/4 dari data adalah 25 dikurangi 18 dibagi 4. Didapatkan hasil 18. Dan juga K3-nya untuk kelasnya adalah titik bawahnya 25,5 ditambah dengan panjang kelas dikali 3/4 data, yaitu 100 dikurangi 62 dibagi 14. Didapatkan hasil 29,11. Nah, kayak yang di awal, bahwa langsung saja dimasukkan ke dalam rumus, yaitu RAK sama dengan K3 dikurangi K1. K3 tadi kita dapat 29,11 dikurangi dengan K1-nya 18, sehingga didapatkan hasil 11,11. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kita masuk ke materi ukuran kecondongan kurva. Yang dimaksud dengan ukuran kecondongan kurva adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Dan skewness itu adalah kecondongannya, dan kuartoa adalah derajat peluncingan suatu distribusi biaya diukur relatif terhadap distribusi normal.
Sosialisme kayak negara komunis. Dan untuk rumusnya, square itu 1/3 angka 3 sigma T min 1 R min pangkat 3. Dan untuk kortoanya 1/T standar deviasi pangkat 4 sigma T dimasukin RT dikurangin 4 pangkat 4. Dan untuk kurvanya kalau square itu si ininya kalau misalkan kita positif dari awal tuh kecil dulu dan nanti ke kanannya tuh ke bawah gitu. Kalau misalkan si ininya tidak negatif maupun positif itu paling atasnya di tengah. Kalau misalkan negatif itu dari kecil dulu baru sampai ke atas gitu. Kalau untuk ortoa, kalau misalkan pelatih kurtik itu ininya di tengah. Kalau misalkan untuk mesokurtik atau sama, itu ininya di tengah cuman agak lebih menyipit gitu, dan leptokurtik juga lebih menyipit gitu. Nah, hubungan dengan mean, modus dan mediannya adalah kalau kemencengan data simetris itu nilai mean atau rata-rata dan modusnya itu sama. Kalau misalkan kemencengan data ke arah kanannya itu nilai mean-nya lebih besar daripada median dan median lebih besar daripada modus. Jadi mean paling besar kalau misalkan kemencengan data ke arah kanannya condong ke arah kanan. Itu saja dari kami kelompok 3. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.